Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So meditation, no, Pali is called bhavana, no. So meditation are only two kind of meditation only, no. Samatha bhavana and vipassana bhavana, no. Samatha bhavana is to develop concentration. Vipassana bhavana is no, to contemplate, no, sankhara dhamma anicca dukkha anatta, no. Ya, jadi saya sudah mengatakan meditasi dalam bahasa Pali itu adalah bhawana ya. Dan bhawana ini terdiri dari dua jenis, yaitu samatha bhawana dan vipassana bhawana. Samatha bhawana itu tujuannya adalah mengembangkan konsentrasi, sementara vipassana bhawana ini tujuannya adalah merenungkan karakteristik dari segala sesuatu ya, sebagai anicca dukkha anatta. So vipassana bhavana is Rupa Kamathana and Nama Kamathana only, two only, no? But Samatha has a 40 meditation subject, no? Ya, jadi yang menjadi objek dari meditasi vipassana itu hanya dua ya, yaitu meditasi tentang objek materi ataupun objek mental, rupa bhawana ataupun nama bhawana ya. Eh, nama kamathana ataupun rupa kamathana. Sementara untuk objek samatha itu ada 40, jadi lebih banyak. So why, no, develop the concentration? We have the 5 benefit about the getting the samadhi concentration, 5 benefits. Ya, jadi kenapa kita harus mengembangkan konsentrasi? Saya sudah mengatakan ada 5 manfaat dari mengembangkan konsentrasi. So number one is the Dittha Dhamma Sukha Vihara, no? In the current condition, to stay there happily, no? Pertama adalah ditadama sukawihara ya, artinya adalah mendapatkan keadaan yang nyaman, bisa tinggal dengan nyaman di kehidupan saat ini. Yeah, if you have concentration, you can stay happily, especially jhana. You enter the jhana, so you can enter jhana 1 hour. So during this period of 1 hour, you are very happy. No? Ya, jadi maksudnya kalau kita memiliki konsentrasi, khususnya konsentrasi jana ya, jadi pada saat itu misalkan kita masuk jana selama ya, jadi misalkan kita masuk jana selama 1 jam, pada saat itu ya kita bisa tinggal dengan nyaman selama 1 jam dengan sangat happy ya. So number two is vipassana nisansa. No, to practice vipassana. Therefore, we also develop concentration. Jadi manfaat kedua dari mengembangkan konsentrasi adalah vipassana nisangsa. Artinya adalah untuk tujuan, untuk manfaat vipassana. Jadi maksudnya konsentrasi yang telah kita kembangkan itu akan bisa berguna ketika kita melatih meditasi vipassana. So number three is abhinya nisansa, to find the psychic power. Therefore, some people they also develop their concentration. No? Lalu manfaat ketiga dari mengembangkan konsentrasi adalah abinya nisangsa. Ini artinya adalah untuk manfaat mendapatkan abinya ataupun kekuatan supranatural ya. Ini adalah salah satu manfaat ataupun kadang orang tujuan melatih konsentrasi tujuannya untuk mendapatkan kekuatan supranatural. So number four is nirodha nisansa. No, nirodha. So even the arahant or anagami, after getting the anagami mega or arahata mega, if they want to enter the nirodha samapatti, at that time they need the jhana. No, they need the 8 attainment. No, without 8 attainment cannot enter the nirodha samapatti, even the anagami arahant. So therefore they also develop concentration. Lalu manfaat keempat dari mengembangkan konsentrasi adalah nirodha nisangsa ya. Artinya adalah untuk manfaat mencapai nirodha. Nirodha ini maksudnya adalah nirodha samapati ya. Jadi saya sudah mengatakan bahkan seorang arahat ataupun seorang anagami, jika dia ingin memasuki nirodha samapati ini, dia harus sebelumnya sudah menguasai jhana terlebih dahulu. Konsentrasinya harus tinggi terlebih dahulu gitu ya. Jadi maka dari itu kadang anagami ataupun arahat, mereka melatih konsentrasi hingga jhana itu tujuannya agar bisa memasuki keadaan nirodha samapati. Okay, already 4, no?
no, already four. So last one is bhava, no. Bhava meaning is to reborn in Brahma world, no, bhava nisansa, no. So some yogi, they want to go to the Brahma world. And then they also try to get the jhana. Lalu manfaat kelima dari mengembangkan konsentrasi adalah bawa nisangsa. Jadi ini maksudnya adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan kelahiran di alam Brahma maksudnya ya. Jadi beberapa orang itu ingin terlahir ulang di alam Brahma, ingin melihat alam Brahma, jadi mereka melatih jana agar mereka setelah meninggal dari kehidupan ini mereka bisa terlahir sebagai Brahma. Some people may ask to you, in out, no, you are trying the samatha bhavana, no, samadhi meditation. Why you are trying? No, why you not practice vipassana? At that you show answer. No, so we have five benefit. No, developing the samadhi. No. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada orang yang tanya ya, kenapa kalian di PAOK ini melatih samatha, tidak langsung melatih vipassana? Jadi kalian harus bisa jawab gini. Jadi tadi kan ada 5 manfaat ya dari berlatih konsentrasi. Jadi kalian bisa jawab salah satunya adalah untuk mengembangkan vipassana nantinya. Especially vipassana nisansa. No, so Pausoji, no, teaching the samatha meditation, especially for to go vipassana practice. No? Ya, tapi secara spesifik, secara khusus sebenarnya ya, yang kita kenapa alasan kita di dalam tradisi PAOK ini melatih meditasi samatha terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk manfaat yang kedua, yaitu vipassana nisangsa. Tujuannya adalah agar setelah kita mendapatkan konsentrasi, kita bisa berlatih vipassana dengan lebih mudah. Ini tujuan yang lebih ditekankan oleh PAOK Sedoji. So to attain nibbana, no, to attain nibbana, no, we need the mega jnana and phala jnana, no, because mega jnana and phala jnana, they take nibbana as object. When mega jnana, phala jnana rise only, we attain nibbana. Since mega jnana, phala jnana also before we need vipassana jnana. Without vipassana jnana, never arise mega jnana, phala jnana. Therefore, to practice vipassana jnana, we have to develop samadhi. Ya, jadi saya sudah mengatakan ketika kita ingin mencapai pencerahan ya. Jadi pencerahan itu terjadi ketika kita mendapatkan dua pengetahuan ya, yaitu maga nyana dan phala nyana. Pengetahuan tentang jalan kesucian dan pengetahuan tentang buah kesucian. Nah, tapi untuk mendapatkan dua pengetahuan ini, sebelumnya kita harus berlatih wipasana nyana terlebih dahulu, pengetahuan wipasana ya. Jadi maka dari itu untuk mendapatkan pengetahuan wipasana ini, kita sekarang ini berlatih mengembangkan konsentrasi kita, meditasi samatha. So samatha bhavana, we have the 40 meditation subject, no? So all meditation can use as a main meditation, no? Parihariya Kamathana. Ya, di dalam meditasi samatha kita memiliki 40 pilihan objek meditasi. Saya sudah mengatakan sebenarnya dari keseluruhan 40 objek meditasi tersebut, semuanya itu bisa dijadikan objek meditasi utama kita ataupun pariharya kamathana. So among the 40, no? Buddhanusati, Metta and Asubha Mananusati, this four also among the 40. But this 40 is we have another name, Charura Rekha. No? We also call another name for protective meditation. No? Ya, jadi di antara 40 objek meditasi samatha yang diajarkan oleh Buddha, ada 4, yaitu perenungan terhadap kualitas Buddha, metta bawana, asubha bawana, dan marananusati. Ini adalah 4 di antara 40 objek yang diajarkan Buddha untuk berlatih samatha. Nah, tapi 4 yang ini ada panggilan khusus untuk 4 objek ini, yaitu caturaraka bawana. Artinya adalah meditasi 4 perlindungan. So this four is no, everybody must learn. Why? This Sthula is very helpful for meditators. Ya, saya sudah mengatakan 4 objek meditasi ini semua orang itu harus belajar ya. Kenapa seperti itu? Karena 4 objek meditasi ini sangat membantu dalam pelatihan meditasi kita. So after learning this four Sthula, some people they like as a main meditation. At the time also they can also use among the four, no, among anyone among the four, you can use a main meditation also. Ya, saya sudah mengatakan beberapa yogi ketika mereka berlatih belajar 4 meditasi perlindungan ini, kadang setelah belajar mereka malah menjadi suka dengan
dengan meditasi perlindungan ini gitu ya. Pada saat itu sebenarnya tidak masalah. Kita bisa pilih salah satu yang manapun yang kita suka, bisa kita jadikan sebagai objek meditasi utama kita. Bhavehi Buddhanusati Bhavanana Manutaram Imasade Bhavi Dva Purisasi Manasan. Please develop Buddhanusati meditation. This is that unsurpassed, uncomparable meditation. No? These are the best meditation, this meaning. After developing this Buddhanusati, all good wishes will be fulfilled. No? Ya, di sini ada suatu syair dari Subhuti Thera Padana ya. Di sini artinya adalah kembangkanlah meditasi perenungan terhadap kualitas Buddha ini, yang mana perenungan terhadap kualitas Buddha ini adalah tidak tertandingi. Setelah kita mengembangkan kualitas perenungan terhadap kualitas Buddha ini, maka segala harapan baik kita akan terpenuhi. So what you need, no? What you wish, no? If you practice Buddhanusati, all your good wish will be fulfilled, no? Without delay, no? Ya, jadi apapun yang keinginan baik yang kita inginkan, kalau kita berlatih Buddha Nusati dengan benar, maka itu bisa tercapai dengan segera. So therefore, no? So Buddhanusati is a number one, the Tiruraraka, no? Ya, maka dari itu meditasi pertama yang diajarkan dalam 4 perlindungan ini adalah meditasi Buddha Nusati. Okay, now number two, Metta, no? Metta meditation, no? Metta. Why should we practice Metta Bhavana? Metta vihari yo bhikkhu pasano Buddha sasane adhike chevadan sandan singharupa saman sukhan. No, Buddha said, the meditator who abides in loving kindness, who practice loving kindness meditation, Metta, no? He is a deeply devoted to the teaching of the Buddha, Buddha Sasana, no? So the one who practices Nita Bhavana, he is a very devoted to the Buddha Sasana. And he can attain quickly the peace of the Nibbana, no? So if a yogi, he practices meditation, he's very happy, no? And also more and more devoted in the Buddha Sasana. Therefore, no, he are more interested in the meditation. At that time, he can attain Nibbana quickly, this meaning, no? Ya, lalu selanjutnya kita membahas meditasi perlindungan yang kedua ya, yaitu adalah metta bhavana, meditasi cinta kasih. Di sini ada satu syair dalam Dhammapada 368, artinya adalah seorang biku ataupun seorang yogi yang berdiam dalam cinta kasih, dia itu akan mengakar kuat dalam ajaran Buddha. Dan dia ini akan bisa mencapai kedamaian nibbana, kebahagiaan dari padamnya segala sesuatu yang berkondisi. Di sini maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang itu berlatih meditasi cinta kasih ini, biasa pikirannya itu akan menjadi sangat happy gitu ya. Dan karena dia sangat happy, maka dia akan lebih tertarik untuk melatih lebih lanjut meditasinya. Jadi pada saat itu dia akan bisa dengan cepat mencapai nibbana, kebahagiaan dari lenyapnya segala sesuatu yang berkondisi. So to attain Nibbana, at that time, we need the mature Vipassana Jnana. This ripened, mature Vipassana Jnana, although without Samadhi, not possible. Therefore, Metta made to get Samadhi easily. Therefore, we should practice Metta also. Ya, saya sudah mengatakan untuk kita berlatih wipasana, agar wipasana nyana kita, pengetahuan wipasana nyana kita itu matang, kita butuh yang namanya kekuatan dari samadhi ya. Maka dari itu seseorang yang berlatih metta bhavana ini, yang berlatih meditasi cinta kasih ini, dia akan bisa happy dan akan bisa membantu dalam prosesnya mematangkan wipasana nyana yang ia miliki. Some people, they cannot meditate because they have attachment of their body and also other body. No? Therefore, number three, Tiruraraka is a Asubha Bhavana. This also should practice, no? To reduce the attachment. No? Ya, lalu saya sudah mengatakan ada beberapa orang ya, mereka tidak bisa berlatih meditasi dikarenakan mereka itu melekat terhadap tubuhnya sendiri ataupun tubuh orang lain ya. Jadi pada saat itu biasa untuk orang seperti ini dianjurkan untuk melatih meditasi perlindungan yang ketiga ini, yaitu Asubha Bhavana. Aturan asuce bute pasake me samosayan Ogarantam bagarantam balana vinanditam. No? Buddha said to the Khema. Khema, see this complex heap, 32 parts of the body, as a disease, discarding and putrid. It is twinkling. Twinkling means many dirty things coming upper body, no? Upper body, many things coming out from the mouth,
from the nose, from the ear, from the eye, many dirty things coming out. Ozone is a lower body also, many dirty things is coming out, like urine, feces, excrement, no? And also sweat also coming from your body. This body also that delight all the foolish people. So this body, you pay attention 32 parts of body. So Buddha encourage, no? Ya, di sini ada satu syair ya di dalam Apadana Pali ya. Di sini artinya adalah kema, lihatlah tubuh ini yang merupakan tumpukan dari 32 bagian tubuh. Dia itu merupakan sarang dari penyakit, dia itu menjijikan dan dia berbau busuk. Dari dalamnya keluar berbagai macam jenis kotoran ya, entah dari bagian atas maupun bagian bawah, dan ini adalah menjadi dambaan bagi orang-orang bodoh. Jadi maksudnya di sini dari dalam tubuh kita ini mengalir berbagai jenis kotoran ya, entah dari atas ataupun dari bawah. Misalkan dari kotoran mata, kotoran telinga, kotoran hidung, kotoran dari mulut, ataupun dari lubang anus ataupun lubang alat kencing, ataupun dari keringat ya. Jadi banyak kotoran yang mengalir keluar dari tubuh ini, termasuk 32 bagian tubuh. So 32 parts of body, no? Kesa, Loma, Naka, Danda, Tejo, etc. No? So any 32 parts of body you can pay attention there as an object. No? Other than you can pay attention there, Mijijikan, repassing or discarding. No? So sometimes difficult. So in the toilet, no, you can see the urine, feces. At the time, although you can pay attention there. This no discarding or repassing it. No, at the time more easy in the toilet. No. Nah, jadi untuk berlatih meditasi Asubha Bawana ini kita bisa memilih beberapa objek dari 32 bagian tubuh ya. Misalkan yang 5 yang pertama itu adalah rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit. Kita bisa pilih salah satu ataupun beberapa. Kita renungkan mereka sebagai menjijikan ya. Nah, tapi kalau begini sulit, kalian juga bisa berlatih ketika kalian di toilet ya. Misalkan kalian sedang buang air besar ataupun buang air kecil. Pada saat itu kalian perhatikan kotoran yang kalian keluarkan itu. Nah, pada saat itu kalian merenungkan sebagai ini sebagai menjijikan keluar dari badan yang kita miliki ini ya. Jadi pada saat itu bisa dengan mudah untuk melatih persepsi menjijikan ini. So in the 32 parts of body, new food also included, and urine, feces also included. So new food. No, you eating the dining hall. No, no, each other happily smiling. You eat not together. But if you are no, you are released. No, feces, urine at the time. No, not happily. No, and also you alone in the toilet. Eating time together. Eating time together, but in the toilet is alone. No. Ya, jadi di dalam 32 bagian tubuh yang dijelaskan oleh Buddha, salah satunya adalah sebenarnya makanan baru ya, makanan yang belum selesai dicerna. Jadi saya sudah mengatakan biasanya kita di dining hall itu makan dengan happy ya, dengan tertawa-tawa bersama-sama gitu, dengan senang hati gitu ya. Tapi ketika makanan ini dikeluarkan entah dari lubang yang manapun, itu tidak ada yang sambil tertawa-tawa, tidak ada yang dikeluarkannya bareng-bareng gitu. Semua itu dikeluarkan sendiri-sendiri di dalam toilet tertutup gitu. Nggak ada yang berani di depan umum gitu. Jadi ini adalah persepsi menjijikan dari makanan. Sometimes this asubha also not yet enough, no, to meditate. So just like to reduce attachment only. At the time we need a more effort to meditate. No? So therefore, no, have to practice Mananusati meditation also. No, Mananusati. No? Ya, jadi saya sudah mengatakan kadang dengan berlatih Asubha Bawana ataupun meditasi-meditasi yang sebelumnya dijelaskan, kadang tidak cukup juga ya. Kadang kita masih merasa malas dalam latihan ataupun tidak semangat. Pada saat itu kita coba untuk melatih meditasi yang keempat, yaitu Marana Nusati, perenungan terhadap kematian. So one day, no, everybody may go to the under the ground, no. Now it's we are on the ground. One day we will reach under the ground, no. Because we are at the time know the Jivitiriya in our body. At the time nobody allow, no, to stay on the ground, no. So now is that we are on the ground, no. Some people they are play age, no. After that, no, they are grow, become grandmother, grandfather. No, after that, no,
have to go fast, no? So here the grandmother go fast, no? No, after that grandfather go, no? Mm. Ya, jadi saya sudah mengatakan suatu hari kita Mm. itu semuanya pasti harus masuk tanah ya. Jadi sekarang ini kita semua berada di tanah, tapi suatu saat kita harus masuk ke dalam tanah gitu ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, suatu hari kita harus meninggalkan permukaan tanah ini gitu. Jadi maksudnya dikarenakan apa? Karena kan dikarenakan suatu hari daya hidup kita itu pasti akan habis, akan terpotong ya. Jadi pada saat itu kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan dan pada saat itu harus masuk kuburan gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang, misalkan di gambar ini kita lihat ada beberapa orang anak kecil masih bisa main, orang dewasa masih bisa berpacaran ataupun nanti dia tumbuh tua bersama-sama, tapi pada akhirnya tetap salah satu harus meninggalkan duluan dan pada akhirnya dua-duanya harus meninggalkan permukaan tanah ini dan akhirnya harus masuk ke dalam tanah. Many people think, no, tomorrow we will not yet die, like that, no? But sometimes, no, we not reach tomorrow. Today also sometimes we die. Mm. Ya. Sedo juga mengatakan banyak orang berpikir bahwa besok kita pasti masih hidup ya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita renungkan bahkan hari ini pun belum tentu pasti kita bakal selesaikan hari ini gitu. Belum tentu kita akan sampai besok. So this picture is without meditating, they emphasize the money only. No, if they emphasize money, they can get money. No, this is a nature. If they more emphasize money, and then they can collect a lot of money. But no, he forget the debt. You know, no. Other than he worry, debt coming. Other than he worry. No? Ya, kalau di gambar ini ya kita lihat misalkan ada orang yang sedang mengejar-ngejar uang gitu ya. Jadi kadang mereka selama hidupnya mengejar-ngejar uang. Ya tidak salah gitu. Tapi kalau kita mengejar-ngejar uang, nanti pada akhirnya yang kita dapat ya hanyalah uang gitu. Nah biasanya ketika orang itu hanya mengejar uang, lalu pada saat itu dia menyadari, oh ternyata sudah tidak ada waktu lagi, tidak ada jalan lagi. Pada saat itu sudah mendekati kematian. Pada saat itu biasanya mereka mulai timbul rasa takut ataupun gelisah ya, karena yang mereka punya hanya uang. Even though our lifespan are 100 years, no, but any age can die now, no. Some my friend already died, no, no. Some our classmate already passed away, no. Therefore, no, any age we may die, no. Ya, jadi walaupun mungkin sekarang di zaman sekarang ini rentang hidup itu mungkin bisa mencapai 100 tahun ya gitu ya. Tapi tetap tidak pasti apakah kita bisa mencapai 100 tahun atau tidak gitu ya. Sedo mengatakan bahwa banyak teman-temannya Sedo juga yang seumuran Sedo itu sudah meninggal. Teman kelasnya Sedo yang dulu sekelas sudah ada yang meninggal gitu. Jadi tidak pasti hidup ini. One day on the paper, maybe my name may be right like that. Shadow Ukuda Dana like that. Ya, jadi Sedo mengatakan mungkin suatu hari nanti itu yang digambar kaki itu namanya Sedo Ukundadana. Your name also maybe one day they were right like Ya, that. atau nama kalian masing-masing juga ya pasti. So therefore, no, Buddha said, Ejewa kicha matamba kojinya maranan suwe naino singarante nama sene nama juna. Today the efforts must be made. That may come, no, tomorrow, who can knows? For us, no bargain with the him. Him meaning is a mortality, the death, no, which has a mighty army, no. Maka dari itu Buddha mengatakan ya, ada satu syair di Uparipanasa ini dikatakan bahwa hari ini segala yang harus dilakukan itu hari ini segala yang harus dilakukan itu harus dilakukan, kewajiban itu harus dilakukan. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Karena tidak ada yang namanya tawar-menawar dengan kematian yang datang dengan pasukannya yang besar. So some people say tomorrow is far. Tomorrow is far. There is a mania. No? Tomorrow is after downrise or after downrise only. Tomorrow will come, but that sometimes suddenly come nearby you, near beside you. Ya, jadi ada beberapa orang bilang ya kematian itu sebenarnya jauh besok itu jauh, tapi kematian itu bisa lebih dekat. Kenapa seperti itu? Karena kadang
misalkan yang kita bilang besok itu mungkin kita pikirnya setelah matahari terbit ya. Tapi masalahnya kadang kematian itu bisa datang sebelum matahari terbit. Jadi maksudnya bisa kematian itu bisa lebih dekat daripada esok hari. The death also, there are 4 causes. Number 1 is the ayukaya, the expiry of the lifespan. Number 2 is the kamakaya, the expiry of the karma. Number 3, upayakaya, both expire. Lifespan and karma. Number 4 is the upachitaka karma, a karma that cut off the life productive karma. So ayukaya karma, ayukaya is now our lifespan is the 100 years. Even though our productive karma is very powerful, but we cannot stay more than 100 years. Have to die. This is ayukaya dying. Number 2 is a kamakaya. Even the 100 year lifespan, if our productive karma is weak, some people stay 45 years only, 35. Some people 10 years only they stay. Because their karma is very weak. Some people, lifespan and karma, the same time expire. This number 1, 2, 3 called the kala marana, timely death. Timely death is this normal death like that. But sometimes upachitaka karma also come in. Upachitaka karma is our karma is now kusala karma. Sometimes powerful akusala karma vipaka come in suddenly. At that time also dying. This called akala marana, untimely death. Ya, jadi dalam proses kematian ini dikenal ada 4 jenis proses kematian ya. Jadi pertama adalah ayukaya marana. Ini artinya adalah kematian yang dikarenakan masa hidup kita sudah habis, rentang hidup kita, batas hidup kita itu memang sudah habis. Misalkan rentang hidup zaman sekarang misalkan 100 tahun, ya pada saat itu setelah 100 tahun ya orang itu pasti meninggal gitu, tidak bisa lebih lagi gitu. Misalkan seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah kamakaya marana. Ini adalah kematian yang dikarenakan kamanya sudah habis, kama penunjang kehidupan itu habis. Jadi contohnya misalkan walaupun batas hidup manusia itu bisa sampai 100 tahun, tapi dikarenakan kama penunjang kehidupan seseorang itu kadang tidak terlalu kuat, jadi kadang di umur 40 dia sudah meninggal, ataupun 20, ataupun 10 tahun, tergantung dari kekuatan kama penunjang kehidupannya dia. Lalu yang ketiga adalah ubaya kaya marana. Ini artinya adalah umur rentang hidup manusia dan juga kama penunjang kehidupannya itu berakhir pada waktu yang sama gitu ya. Nah, kematian nomor 1, 2, dan 3 ini disebut sebagai mati pada waktunya gitu ya, sesuai waktunya. Tapi yang nomor 4 ini adalah upacedaka kama, meninggal karena adanya kama pemotong yang kuat. Jadi maksudnya walaupun kita masih memiliki kama yang baik, tapi kadang tiba-tiba ada suatu akusala kama yang berbuah yang sangat kuat yang bisa memotong kehidupan kita. Jadi bisa meninggal kita tiba-tiba. Nah ini disebut sebagai akala marana, artinya mati tidak pada waktunya. Depend on your karma. This karma sometimes they show in your palm. Some sign you can see your lifespan, long or short like that. But sign is sign. In future is sometimes suddenly change. Suddenly change means sometimes this sign also sometimes more longer, sometimes shorter. Suddenly can change. Ya, saya sudah mengatakan kadang ada beberapa pertanda yang kita bisa lihat ya, maksudnya tanda kama yang kita miliki gitu. Kadang tanda kama itu kadang tercatat di misalkan di telapak tangan kita ya. Ada beberapa orang bisa baca telapak tangan kita dan mereka bisa prediksi oh kita akan hidup sampai umur sekian sekian gitu. Tapi pertanda kama seperti ini juga tidak pasti karena bisa saja tiba-tiba ada suatu akusala kama yang muncul yang kuat langsung memotong kehidupan kita itu pertanda kama yang terdapat di dalam telapak tangan kita itu bisa tiba-tiba langsung berubah gitu. Bisa berubah tambah panjang, tambah pendek ataupun berubah tiba-tiba. In the Buddha time, one child, at the time, his lifespan is only 7 days only. At the time, Buddha and Sangha recite the Parita, 7-day Parita, 7 days, non-stop Parita chanting. Their power of this Parita chanting, this child began the 120 years old. At that time, increase their lifespan, because the power of the Parita chanting.
Ya, sebagai contoh di zaman Buddha ada seorang anak ya sebenarnya kalau diprediksi dia ini hanya memiliki kama untuk hidup sepanjang 7 hari gitu ya. Tapi pada saat itu ketika dia lahir, Buddha dan para bhikkhu sangga itu membacakan parita tanpa berhenti itu selama 7 hari gitu ya untuk melindungi si anak ini. Dan ternyata setelah 7 hari kama buruknya yang sebelumnya harusnya berbuah itu tidak jadi berbuah gitu dan akhirnya si anak ini bisa hidup hingga umur 120 tahun. Jadi maksudnya ada kama juga yang bisa memperpanjang kehidupan kita. Jadi maksudnya ramalan ataupun pertanda kama yang di awal kita punya itu tidak pasti juga. Sometimes can support the kusala to kusala. No? Kusala karma to kusala karma. Ya, jadi kadang kusala kama, perbuatan baik yang kita lakukan ataupun yang dilakukan itu juga bisa mendukung ataupun memperkuat kusala kama kita yang lain yang belum berbuah. Seperti contohnya tadi para Buddha dan Bhikkhu Sangga itu membacakan parita tidak berhenti selama 7 hari. So this child, when he will stay there 7 days only. So Buddha know after 7 days, no, according to the one yakini, female yakka will come and eat this child. No, according to this child the karma. No, at that time, non-stop chanting 7 days. At that time, this female yakka no chance to eat this child. No. Ya, jadi kenapa si anak ini yang di zaman Buddha ini bisa bisa hidup ya, bisa perpanjang kehidupannya? Karena pada saat itu sebenarnya Buddha tahu bahwa ketika anak ini lahir, anak ini tuh sedang diincar oleh seorang yaka, seorang raksasa wanita ya, Yakini namanya. Jadi Yakini ini menunggu kesempatan untuk bisa memakan si anak ini gitu. Tapi karena Buddha mengetahui hal ini, jadi Buddha menyuruh para bhikkhu sangga untuk membaca parita gitu ya. Karena Buddha tahu bahwa setelah 7 hari ini Yakini ini tidak akan bisa, tidak punya kesempatan untuk memakan si anak ini. So this yakka, their war also sometimes supply. They have the opportunity only within 7 days only. After 7 days, they cannot eat like that. They have such kind of the regulation. I don't know why they do like that. So after 7 days, the yakini cannot enter and enter nearby the child. Therefore, she cannot eat. Ya, jadi kata Sero ini emang cukup apa ya, aneh ya. Maksudnya, tapi memang kadang kata Sero di dunia Yaka itu ada yang seperti itu, ada peraturan-peraturan seperti itu. Kadang mereka itu hanya punya jatah waktu makan tuh misalkan hanya 7 hari ataupun berapa hari gitu ya. Jadi setelah itu mereka tidak bisa untuk mengganggu si anak ini gitu. Jadi karena Buddha mengetahui seperti itu, makanya Buddha menyuruh para biku untuk chanting selama 7 hari dan setelah 7 hari si yakin ini tidak bisa mengganggu si anak ini. So therefore, we don't know our karma now. No? Who know our karma? No? Therefore, we also don't know what time we will die. But we can do our karma the best now, our pleasant karma. No? This pleasant karma also a lot of supporting cause to increase our lifespan. No? Ya, jadi saya sudah mengatakan demikian pula sekarang kita tidak mengetahui karma kita itu seperti apa. Karma kita itu akan membawa kita hidupnya seperti apa sampai waktu kapan gitu ya. Jadi pada saat itu yang bisa kita lakukan adalah kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan pada saat ini. Karma apa yang bisa kita kumpulkan pada saat ini. Karena saya sudah mengatakan karma yang kita lakukan di saat ini juga bisa menopang ataupun memperpanjang umur kehidupan kita di kehidupan ini. But one day we will die surely. No? So after 100 years, nobody stay alive. No? All audience, no, after 100 years, no, this 100 years, no. From today, no, from today, after 100 years, nobody alive, no. We will reach to another world maybe, no. Ya, tapi saya sudah mengatakan kita harus tetap mengingat ya bahwa kematian itu pasti. Jadi 100 tahun dari sekarang, semua yang ada di ruangan ini itu pasti kemungkinan besar sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa 100 tahun lagi udah nggak ada, semua yang kita kenal di ruangan ini sudah tidak ada. So at the time we are not yet arahant, so we need the next life to be God destination. Better to God life to can get the opportunity to meditate. Such kind of future life also important. No? Ya, jadi selama kita belum mencapai tingkat kesucian arahat,
Ya kita juga harus mempersiapkan nanti setelah kehidupan ini kita lahir ulang di alam mana gitu. Jadi kita harus mempersiapkan misalkan dengan melakukan kebajikan ataupun meditasi agar di kehidupan selanjutnya kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan juga kesempatan untuk melanjutkan meditasi kita. Therefore, you also try, no, to better life. Future life is a better life. Also, you also can happen to other people to reach to the good destination. No? Ya, jadi maka dari itu kita harus mempersiapkan perbuatan yang kita lakukan sekarang untuk agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya gitu ya. Ataupun kita juga bisa membantu orang-orang terdekat kita ketika mereka mendekati kematian, bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan ini. According to the Theravada teaching, we can help other also, no, many ways to get to reach to the better life, no, good destination. Ya, menurut ajaran Theravada kita bisa sebenarnya membantu sedikit banyak ya mengkondisikan alam mana seseorang itu akan terlahir ketika mereka itu sudah mendekati kematiannya. So I'm writing the distant condition, no, to happen to other, no, for dying person, no. Ya, jadi ada 10 kondisi ini yang ditulis oleh Shadow bagaimana cara kita bisa membantu orang yang sedang mendekati kematian agar mereka bisa mendapatkan kelahiran di alam yang lebih baik. So number one, God object to appear in the vision of the dying person. Number one, no. Number two, short meeting maximum, no, cleanliness in the room and surrounding area, no. Even in the house or in the hospital, room should be clean, no. Number three, make offering to the Buddha puja on behalf of him, no. So at night, the whole room should be well illuminated. Never by short tell dying person to visualize the flower and offering on his behalf and delight in the good deeds. Number six, short recite the prita nearby this dying person. No? Number seven, people looking after him should show no grief, should not cry also. No? Number eight, always make him remember the merits he had done in this life. Number nine, make him rejoice in the merits done by the other. No? Number 10 is very important, sentimental to this dying person. Jadi 10 hal yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang yang sedang menghadapi kematian ini agar bisa mendapatkan kesempatan untuk terlahir di alam yang lebih baik. Itu pertama adalah kita memastikan bahwa objek-objek ataupun hal-hal yang muncul di sekitar tempat orang yang sedang sekarat itu adalah objek-objek yang baik ataupun yang menyenangkan gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita mempertahankan ataupun menjaga kebersihan di ruangan tempat orang sekarat itu sedang berada ya. Jadi walaupun di rumah ataupun di rumah sakit tetap harus menjaga kebersihannya. Lalu yang ketiga adalah melakukan Buddha puja ya, ataupun melakukan suatu persembahan kepada Buddha dan kita mendedikasikan ataupun mengatasnamakan jasa tersebut atas nama si orang yang sedang sekarat tersebut gitu ya. Lalu yang keempat adalah di malam hari entah di rumah ataupun di rumah sakit, ruangan tempat orang sekarat tersebut harus bercahaya dengan baik gitu ya. Jadi harus terang, jangan gelap. Lalu yang kelima adalah kita harus mengajak ataupun menghimbau si orang yang sekarang itu untuk membayangkan persembahan yang kita lakukan kepada Buddha yang tadi ya, yang Buddha puja itu, membayangkan misalnya kita memberikan bunga, kita ajak dia untuk membayangkan bunga yang diberikan tersebut ataupun makanan kita ajak dia untuk membayangkan makanan yang telah kita persembahkan tersebut karena kita melakukannya atas nama orang tersebut gitu ya. Jadi agar dia ikut berbahagia atas jasa kebajikan tersebut. Lalu yang keenam adalah kita harus membacakan parita di sekitar orang yang sedang sekarat tersebut. Lalu yang ketujuh adalah orang-orang yang sekitarnya, yang ada di sekitar orang tersebut itu sebaiknya tidak sedih ya, tidak menangis dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada tanda-tanda kesedihan di antara orang yang menjaga orang sekarat tersebut. Lalu yang kedelapan adalah kita harus mengingatkan orang yang sekarat tersebut tentang jasa-jasa kebajikan yang pernah dia lakukan di kehidupannya. Lalu yang kesembilan, kita mengingatkan dia untuk ikut berbahagia atas jasa kebajikan orang lain. Yang kesepuluh yang paling penting adalah kita harus mengirimkan meta kepada orang yang sedang sekarat tersebut. Okay, so now every day, no, your main meditation is maybe Anapana or full element meditation, maybe, no. But before Anapana meditation, so you can try the Churaraka also, no, any Churaraka meditation, no. Buddha Nusati or Metta or Asubha or Mananusati, no.
Ya, jadi saya mengatakan ya, jadi setiap hari walaupun meditasi utama kita itu antara Anapanasati ataupun meditasi 4 elemen, tapi sebaiknya sebelum kita memulai Anapana ataupun 4 elemen ini, kita coba untuk melatih salah satu ataupun beberapa dari 4 meditasi perlindungan ini, ya, entah Buddha Nusati, Metta, Asubha ataupun Marana Nusati. Okay, any question? Ya, ada pertanyaan, silakan. So he asking again, what's the benefit of practicing samatha? He forget to say. What's the benefit of practicing samatha? Okay, number one, Dittha Dhamma Sukha Vihara. Current happiness. Ini diingetin ya sama saya tahu ya. Pertama itu Ditadama Sukawihara, artinya bisa hidup nyaman di kehidupan ini. Number two, Vipassana Nisansa. Yang kedua adalah Wipasana Nisangsa, untuk berlatih Wipasana. Number three, Abhinya Sakya-bhava. Yang ketiga Abhinya Nisangsa, untuk mendapatkan kekuatan batin. Dihafal ya. Number four, Nirodha Samapatti Nisansa. Yang keempat Niroda Nisangsa, untuk mencapai Niroda Samapatti. Number five, last one, Bhava Nisansa. Brahma Bhava. Yang kelima adalah Bhawa Nisangsa, untuk mendapatkan kelahiran di alam Brahma. Pali called Bhava Visesa. Bhava Visesa. Bhava Visesa is the Brahma life. Ya, dalam bahasa Bali itu Bhawa Wisesa ya, maksudnya untuk mendapatkan kehidupan di alam Brahma. Okay, you can get all 5 benefits. You can fly to Makassar without air ticket. In the sky. No need air ticket, right? You show your father, mother. Okay, now meditate. No, okay. So our meditation, you can ask question, never mind. No? So we will meditate first. No? Ya, nanti setelah meditasi ada sesi tanya jawab ya.